Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membawakan pembahasan mengenai ruang lingkup perencanaan bisnis. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Ani Prasyari, NIM 18130310227. Nah, untuk yang pertama, adapun pengertian perencanaan bisnis itu adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, mengenai fungsi perencanaan bisnis. Fungsi perencanaan bisnis ini ada 6. Yang pertama, mengawali berdirinya sebuah bisnis. Kedua, menentukan prioritas usaha. Ketiga, mencari sumber dana atau investor. Yang keempat, meminimalisir risiko. Yang kelima, memperkirakan masa yang akan datang. Yang keenam, menaikkan level bisnis. Nah, adapun kegunaan perencanaan bisnis ini, terdapat beberapa pandangan mengenai kegunaan perencanaan bisnis ini. Ada menurut Nurlina et al. Itu pada tahun 2016, Pramudiana Rismayani dan Rahmawati tahun 2016, dan Raja, Jalu, dan Vincent pada tahun 2010. Nah, berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegunaan perencanaan bisnis itu yang pertama sebagai panduan bagi pelaku bisnis untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk memonitoring penyimpangan yang terjadi, penyimpangan yang terjadi sebagai pendorong pelaku bisnis untuk mengeksplorasi ide, dan yang terakhir untuk memperoleh pengajuan modal. Selanjutnya mengenai karakteristik perencanaan bisnis. Karakteristik perencanaan bisnis yang pertama, layak mempertimbangkan kebutuhan serta keinginan dari setiap bisnis. Yang kedua, harus mengidentifikasi secara jelas terkait karakteristik dari bisnis yang sedang atau akan dilaksanakan. Yang ketiga, harus memuat asumsi sebagai dasar. Dan yang keempat, beberapa hal yang harus dihindari dari penyusunan perencanaan bisnis ini. Pertama, tujuan atau sasaran tidak jelas dan realistis. Kedua, ketidakrealistisan dan ketidakjelasan yang timbul dari kegagalan dalam mengantisipasi masalah. Yang ketiga, tidak ada komitmen para pelaku bisnis dalam membuat keputusan. Yang keempat, tidak adanya market niche, yaitu fokus pasar yang dituju atau dibidik. Nah, selanjutnya itu mengenai ruang lingkup dan sistematika penyajian bisnis. Pertama, ada lembar judul atau sampul paling luar atau bisa juga disebut dengan cover. Lembar judul atau sampul berisi judul dan nama usaha yang diusulkan dengan tampilan dengan menarik agar calon investor itu tertarik untuk membaca lebih lanjut terkait dengan bisnis yang akan kita ajukan. Yang kedua, itu ada ringkasan eksekutif. Ringkasan ini menjelaskan daya tarik dari bisnis yang diusulkan dan mengundang investor membaca dengan antusias. Ketiga, itu tentunya ada daftar isi. Daftar isi ini meliputi daftar tabel, daftar diagram, daftar gambar, dan istilah-istilah jika ada. Keempat, itu latar belakang masalah dan perusahaan. Rencana di sini pada latar belakang ini memuat mengenai rencana pengembangan bisnis. Yang kedua, kondisi keuangan perusahaan. Ketiga, pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam bisnis, serta sejarah berdirinya perusahaan. Ruang lingkup dan sistematika penyajian bisnis yang selanjutnya itu ada produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan ini mengenai penjelasan bisnis yang dijalankan, berisi jenis bisnis, pengembangan, dan sebagainya. Ada juga produk atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, lokasi bisnis untuk menjalankan usaha. Selanjutnya, ruang lingkup dan sistematika penyajian bisnis yang keenam, itu ada kondisi pasar dan strategi pemasaran. Nah, dalam rencana bisnis umumnya memuat profil konsumen, potensi pasar, dan harapan di masa yang akan datang,
market share, karakteristik konsumen, tingkat persaingan, strategi pemasaran, rencana pengembangan marketing di masa yang akan datang. Yang ketujuh itu kondisi persaingan. Nah, dalam kondisi persaingan ini menyebutkan paling tidak 3 pesaing terdekat terkait dengan usaha yang akan kita ajukan. Selanjutnya itu kondisi dari bisnis pesaing kita itu selanjutnya memetik pengalaman dari kegiatan operasional dari bisnis pesaing. Selanjutnya faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari pesaing kita. Nah, yang terakhir itu perbedaan produk dengan produk yang dihasilkan pesaing. Di sini itu kita menjelaskan apa sih perbedaan produk yang akan kita ajukan dengan produk yang dimiliki oleh pesaing. Kita di sini diusahakan untuk memberikan perbedaan yang sangat jelas itu agar nantinya investor tertarik untuk memberikan modal untuk bisnis kita. Selanjutnya kondisi harga. Harga ini dibuat sesuai dengan banyaknya pengeluaran. Harga ini ditetapkan di bawah harga pesaing agar nantinya menarik konsumen untuk membeli produk kita. Selanjutnya harga terperinci berdasarkan pelayanan. Ruang lingkup dan sistematika penyediaan bisnis selanjutnya itu kondisi promosi dan iklan. Nah, kegiatan promosi juga perlu direncanakan dengan baik. Misalnya dengan iklan yang menerangkan produk yang ditawarkan, mencakup harga, spesifikasi dari produk, dan di mana memperolehnya. Yang ke-10 ada strategi manajemen dan kondisi manajemen. Ini memuat mengenai daftar riwayat hidup dari manajer senior, struktur organisasi, penjelasan sistem pengajian, bonus dan tunjangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada strategi keuangan dan kondisi keuangan. Nah, di sini kita mencantumkan mengenai berapa modul yang dimiliki, modal yang dimiliki itu modul di sini yang dimaksud adalah modal. Selanjutnya berapa besar dana yang dibutuhkan, ada berapa besar biaya operasional dan sebagainya untuk mempertajam analisis keuangan. Serta yang terakhir ada lampiran-lampiran. Nah, pada bagian ini memuat lampiran cara penghitungan dan data selain diisi proposal perencanaan bisnis untuk memperjelas dan mempertajam isi dari proposal. Sekian pembahasan mengenai ruang lingkup perencanaan bisnis yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.